Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Dan semoga krisis pandemi COVID-19 segera usai dan kita bisa menjalani aktivitas normal seperti sedia kala. Bisa setiap hari berangkat ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman, bisa belajar bersama, bermain bersama, beribadah bersama. Tentunya kita kangen suasana seperti itu. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana merawat tulang. Dan yang kedua adalah gangguan atau kelainan dan penyakit yang menyerang otot. Anak-anak, yang pertama adalah bagaimana merawat tulang. Pernahkah, tentunya kita pernah naik sepeda motor ya, bersama orang dewasa ya. Dan ketika bersepeda motor kita wajib mengenakan helm. Kenapa harus mengenakan helm? Nah, ini sebuah pertanyaan. Demikian juga jika anak-anak ada yang memiliki hobi goes atau bersepeda. Nah, ini sekarang sedang marak ini orang-orang bersepeda. Nah, salah satu propertinya, salah satu yang harus dipakai adalah memakai helm. Mengapa memakai helm? Ini sebuah pertanyaan. Atau anak-anak pernah melihat motocross atau MotoGP. Lihat properti atau perlengkapan atau pakaian yang harus dipakai. Harus memakai helm, kemudian bajunya, kostumnya harus kostum yang khusus ya. Di MotoGP itu yang terbuat dari bahan yang khusus. Kemudian ada kita tampak melihat ada beberapa tempat yang tebal di pundaknya misalnya, kemudian di punggungnya, kemudian di lengannya, di sikunya, ya, di lututnya, dan harus memakai sepatu. Nah, kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena untuk menjaga keselamatan. Agar apa? Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jika terjadi benturan yang keras, itu kita selamat. Ini untuk menjaga keselamatan. Nah, juga termasuk menjaga tulang-tulang kita. Di kepala kita tuh terdapat tulang tengkorak. Nah, ini tulang. Ini kalau tidak dilindungi ketika kita berkendara kalau tidak memakai helm, nah ketika terjadi benturan yang keras ini bisa berakibat fatal ya. Maka wajib memakai helm ketika berkendaraan. Nah, ini salah satu contoh dalam rangka upaya kita untuk menjaga atau merawat tulang kita. Ya, memakai perlengkapan kostum yang aman untuk berkendaraan. Nah, di samping itu bagaimana kita merawat tulang, yaitu di antara adalah membiasakan sikap tubuh yang benar. Ini penting sekali untuk kita laksanakan, untuk kita perhatikan. Jadi misalnya tatkala kita duduk, ya duduk yang tegap, ya, tidak miring ke depan, tidak miring ke belakang, tidak miring ke samping. Masih ingat pembelajaran sebelumnya ada lordosis, ada kyphosis, ada skoliosis. Ini adalah kelainan pada tulang. Seringkali diakibatkan karena ketika duduk itu tidak tegap. Juga tatkala berjalan, tatkala berdiri dan berjalan kita harus tegap. Mungkin anak-anak pernah melihat ada orang tua yang sudah sepuh, ada orang sepuh, ya, ada orang tua itu jalannya membungkuk atau miring ke samping. Itu ada beberapa orang tua yang sudah sepuh ya, sudah manula itu
mengalami seperti itu. Karena bisa jadi seringkali melakukan posisi yang tidak benar, baik itu ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, termasuk ketika tidur. Nah, ketika tidur juga demikian. Kita tatkala tidur itu diusahakan dalam posisi yang lurus, jangan membungkuk ya. Jadi diusahakan yang lurus ketika tidur. Jadi membiasakan sikap tubuh yang benar. Kemudian mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tulang. Jadi tulang itu juga membutuhkan nutrisi. Di antaranya adalah makanan-makanan yang mengandung kalsium, vitamin D, dan fosfor. Contoh makanan yang mengandung kalsium: susu, keju, ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya. Wah, ini bagus sekali nih. Ini ikan kecil yang dimakan dengan tulangnya. Apa contohnya? Contohnya adalah ikan teri. Pernah ya makan ikan teri? Itu makan yang kecil-kecil yang kemudian kita makan semuanya dari kepala sampai ekornya, bahkan sampai tulang-tulangnya. Karena masih kecil-kecil tulangnya dan enak itu dimakan, gurih, renyah. Kemudian juga sayur-sayuran yang hijau. Sayuran hijau ini juga banyak mengandung kalsium. Kemudian tulang juga membutuhkan vitamin D, menguatkan tulang. Dan makanan yang banyak mengandung vitamin D diantaranya adalah ikan, minyak ikan, susu, dan keju. Ini banyak mengandung vitamin D. Dan penting juga perlu kita ketahui yaitu berjemur di pagi hari. Ya, ini juga bagus untuk memenuhi vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau anak-anak berjemur di pagi hari, misalnya sambil beraktivitas, misalnya sambil bermain sepak bola atau badminton atau bermain yang lainnya, dan itu mendapatkan sinar matahari di pagi hari, ini bagus sekali untuk kesehatan tulang kita. Ya, di samping untuk kebutuhan yang lain, bukannya untuk vitamin D saja, tapi juga untuk membunuh kuman-kuman. Ya, barangkali ada kuman di tubuh kita, atau menjemur kasur misalnya, itu juga bagus untuk membunuh kuman-kuman. Nah, jadi baik juga tatkala kita berjemur di pagi hari, karena ini juga membantu pemenuhan vitamin D dalam tubuh kita. Nah, itu tentang vitamin D. Kemudian tentang fosfor bisa kita dapatkan pada makanan berupa kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan itu contohnya misalnya kacang panjang, kacang tanah, itu adalah makanan yang mengandung fosfor yang dibutuhkan oleh tulang kita. Kemudian bagaimana merawat tulang berikutnya, yaitu dengan cara imunisasi. Imunisasi polio. Tentunya anak-anak sudah mendapatkan ya. Biasanya kalau dari kelas 1, 2, atau 3 itu biasanya ada pekan imunisasi nasional, dan di situ ada salah satunya yang disuntikkan adalah berupa imunisasi polio. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana merawat tulang, yaitu tidak membawa beban yang terlalu berat yang kemudian bisa membebani tulang kita. Jadi kalau harus membawa beban itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak boleh berlebihan ketika membawa beban. Itu bisa mengganggu perkembangan tulang kita dan juga mengganggu kesehatan tulang kita. Ya, jadi cukuplah membawa berat itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu berat. Misalnya kalau anak-anak berangkat ke sekolah, tasnya itu diisi dengan jadwal pada hari itu saja. Gitu. Jangan sampai jadwal 1 minggu dimasukkan ke dalam tas semuanya. Ini sering ada yang melakukan itu. Jadi jadwal 1 minggu dimasukkan ke dalam tas semuanya, setiap hari membuat tas yang penuh dengan buku-buku dalam jadwal 1 minggu. Wah, ini tentunya akan berat dan bisa berisiko untuk tulang kita. Itu. Jadi beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk menjaga, untuk merawat tulang kita. Berikutnya adalah berkaitan dengan gangguan penyakit pada otot. Ada beberapa penyakit yang itu menyerang otot kita. Di antaranya adalah tetanus. Tetanus ini adalah penyakit yang diakibatkan karena bakteri. Tetanus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kram dan kaku otot. Nah, ini tetanus.
Yang diserang adalah akibat dari infeksi tersebut akan dihasilkan racun yang menyerang saraf. Akibatnya fungsi saraf dalam mengontrol otot akan terganggu. Gejala yang paling sering terjadi adalah kaku rahang. Nah, ini tetanus yang seringkali melalui saraf-saraf otot kita yang kemudian menjadikan kram, ya, menjadikan fungsi otot terganggu. Dan ini akibat karena bakteri. Jadi kalau anak-anak misalnya hati-hati ini harus memakai alas kaki ya. Seringkali ada yang sampai terkena paku, apalagi pakunya sudah berkaratan. Ini harus segera dibersihkan, harus segera anti bakteri, antivirus ya. Agar apa? Agar tidak terserang penyakit tetanus ini. Ya. Dan kemudian maka ada juga imunisasi tetanus itu ya. Ini juga untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus. Kemudian polio. Polio ini adalah penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Jadi polio itu diakibatkan karena virus. Ciri-ciri penyakit polio adalah batuk, demam seperti terkena flu, sakit kepala, leher terasa kaku, serta otot badan dan kaki terasa sakit. Nah, jadi dampaknya besar nih karena polio itu. Dan ini adalah yang diserang adalah ototnya. Kemudian kram otot. Ini akibat kerja otot yang berlebihan atau kontraksi yang terlalu kuat. Ini menyebabkan kram otot. Kemudian kaku leher. Ini adalah kram yang terjadi pada otot leher. Hal ini terjadi karena adanya sikap tubuh yang salah atau gerak yang menghentak atau secara tiba-tiba. Jadi pergerakan yang menghentak dan tiba-tiba itu bisa berakibat kaku leher. Kemudian atrofi otot. Apa itu atrofi otot? Atrofi otot merupakan kelainan otot di mana otot mengalami penyusutan bentuk dan volumenya. Jadi ototnya mengecil baik bentuk maupun volumenya. Ini disebut atrofi otot. Kemudian ini berakibat melemahnya untuk beraktivitas. Ya. Jadi kalau ototnya terganggu ya akan berdampak pada aktivitasnya, lemah aktivitasnya. Kemudian hipertrofi otot. Hipertrofi otot terjadi umumnya pada atlet binaraga dan kebugaran. Ya mungkin orang menganggap ini hal biasa, tetapi hal ini merupakan kelainan otot yang berupa meningkatnya bentuk otot. Hal ini dipengaruhi faktor nutrisi, usia, dan latihan. Hipertrofi otot ditandai dengan meningkatnya bentuk otot, ya, jadi ototnya besar itu. Termasuk misalnya ketika anak-anak melihat binaragawan, ini adalah orang-orang yang memamerkan ototnya, melatih ototnya agar tampak lebih kuat, lebih kekar, membesar volumenya dan bentuknya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari hipertrofi otot itu. Baik anak-anak, itu diantaranya tentang permasalahan, gangguan atau penyakit pada otot yang perlu kita perhatikan dan kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegahnya agar tidak terjadi pada kita. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk evaluasi anak bisa kerjakan evaluasi 3 ya di lembar jawab saja dan kemudian dikumpulkan pada hari Jumat seperti biasanya. Baik, demikian dari Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.